Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Ya, pemirsa Arematia TV yang insyaallah semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada suatu kelompok kadangkala menimbulkan kepatuhan, di mana kepatuhan itu kadangkala sama dengan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sesuatu yang harus kita hindari karena itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena kita mestinya di surat At-Taubah ayat 31 tadi bahwa ketaatan kita itu kita murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kepatuhan kita kepada pemimpin, kadangkala organisasi itu mesti yang kita mempersamakan dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah mesti kita pertimbangkan atau kita renungkan kembali. Kenapa? Karena di balik itu apa yang ada dalam pimpinan kita itu kita nggak tahu. Kenapa mereka membangun kepatuhan itu seperti itu? Kalau kita perhatikan surat At-Taubah ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasuduna an sabilillah waladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha sabilillahi fabasyirhum bi'adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib itu benar-benar memakan harta dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Nah, dari ayat ini terkabarkan kepada kita bahwa alim, orang-orang alim dan rahib-rahib itu benar-benar memakan harta dengan jalan yang batil. Dengan jalan yang batil artinya apa? Ketika mereka membangun asobiyah itu, mereka memperoleh keuntungan dengan harta, dengan memperoleh harta dengan jalan yang batil. Kadang-kala membangun ketaatan itu
Kalau cerita dari kebenarannya kita nggak tahu ya. Cuma cerita dari majelis ke majelis itu ada riwayat begini. Suatu saat ada seorang ulama ingin bikin pesantren. Nah, ingin bikin pesantren butuh dana yang besar. Dananya berapa ditanya? Sekitar 1,5 miliar gitu. Nah, ketika 1,5 miliar, aduh banyak sekali. Nah, akhirnya ada orang miliarder yang punya uang banyak. Maka kemudian dia punya anjing kesayangan, di mana anjingnya itu mati. Nah, di saat anjingnya itu mati, saking cintanya miliarder tadi ingin anjingnya itu disolat jenazahkan. Anjingnya itu disolat jenazahkan. Maka kemudian santri kiai itu atau ulama itu mengajak pengikutnya supaya ikut sholat jenazah. Dijanjikan kepada santrinya nanti uang sakunya adalah 1 juta per orang. Nah, akhirnya betul anjingnya itu disolat jenazahkan. Kemudian ulama itu dapat bantuan 1,5 miliar. Kemudian santrinya mendapat uang saku 1 orang 1 juta. Nah, kemudian setelah selesai ada santri yang tanya, "Kiai, gimana tadi masa kita mensolat jenazahkan anjing gitu?" Nah, kiainya berkata, kamu nggak tahu ya apa? Bahwa anjing yang kita solatkan tadi itu adalah anjing keturunan Ashabul Kahfi katanya. Nah, akhirnya santrinya juga diam saja. Nah, itulah asobiyah itu dibangun karena apa? Karena pimpinan itu memperoleh keuntungan duniawi yang pengikutnya itu kadang-kala nggak tahu. Maka sebagai pengikut dari sebuah kelompok, agar kita tidak terjebak pada asobiyah yang dibangun oleh pimpinan kita, ya kita mestinya selalu mengkritisi apa yang dilakukan oleh pimpinan organisasi itu. Nah, asobiyah itu lama kelamaan nanti semakin mengkhawatirkan. Kadangkala untuk urusan ibadah saja, kalau bulan Ramadan semacam ini kadangkala sholat tarawih saja nanti demi organisasi keagamaan yang kita ikuti, kita kadangkala suka bertengkar, suka berantem, apalagi misalnya untuk masalah sholat tarawih yang 11 rakaat dan 23, atau ada yang antara yang 2 rakaat salam dengan yang 4 rakaat salam dan seterusnya. Nah, itu kan sebenarnya masalah furu'iyah yang kebenaran mutlaknya susah sekali kita kenali. Nah, sehingga kita perlu saling memahami hal ini. Kadang-kala kita itu bertoleransi kepada orang yang berbeda akidah saja bisa. Tapi kadang-kala kita bertoleransi dengan furu'iyah, masalah furu'iyah itu kadang-kala kita nggak mampu. Kenapa? Karena masalah asobiyah itu tadi. Maka Rasulullah pernah bersabda dari Abu Hurairah yang artinya, barang siapa yang memecah belah dan keluar dari ketaatan, artinya meninggalkan ketaatan kepada Allah, menuju ketaatan kepada manusia, kepada organisasi, kepada golongannya karena asobiyah, lalu mati, maka dia mati dalam kematian jahiliyah. Siapa saja yang keluar menyerang umatku dengan pedangnya, ia memerangi orang baik dan orang jahatnya, tidak takut akibat perbuatannya menimpa orang mukmin karena keimanannya, dan tidak memenuhi perjanjiannya, dia bukan bagian dari umatku. Siapa saja yang terbunuh di bawah panji buta, dia marah karena asobiyah, atau berperang untuk asobiyah, atau menyerukan asobiyah, maka dia mati jahiliyah.
Itu peringatan dari Rasulullah yang dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka peringatan Rasulullah itu kalau di zaman Rasulullah ya orang kemudian takut sekali kepada takut sekali dan kemudian ingin membangun ketaatan itu hanya kepada Allah semata. Jadi ingin membangun ketaatan hanya kepada Allah semata dan menyingkirkan atau menafikan ketaatan kepada yang selain Allah. Karena apa? Dengan peringatan itu banyak orang yang takut, jangan-jangan saya ini nanti terperosok, terperangkap ke dalam asobiyah. Maka padahal apa? Padahal Rasulullah sudah mewanti-wanti, sudah berpesan orang yang mati karena asobiyah itu matinya sama dengan mati jahiliyah. Walaupun nanti apakah jahiliyah betulan apa enggak nanti yang menilai biar Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tapi dalam rangka meningkatkan ketaatan kita hanya kepada Allah, kemudian kalau bisa menetralisir atau menghapuskan ketaatan kepada selain Allah, itu merupakan semangat yang ditunjukkan oleh Allah dengan ibadah puasa ini. Jadi ibadah puasa kita lakukan untuk apa? Untuk membangun ketaatan hanya kepada Allah. Untuk mentauhidkan Allah, apa yang ditauhidkan adalah 99 nama utama milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ini menjadi pengingat buat kita semua dan mari kita selalu berdoa semoga segala apa yang kita lakukan dan ibadah kita selalu mendapat rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.